Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang BK SMK Negeri 61 Jakarta. Perkenalkan, kami dari tim bimbingan konseling SMK Negeri 61 Jakarta. Yang pertama, saya sendiri sebagai salah satu guru BK, Bu Putri, dan ini ada Pak Yoga, dan koordinator BK-nya ada Pak Dawang. Nah, pertama-tama saya senang sekali bisa ketemu teman-teman walaupun lewat online. Nah, teman-teman, kita pengen banget berbagi informasi terkait bimbingan konseling. Ada yang tahu? Ya, bimbingan konseling dari namanya aja sudah terlihat itu ada bimbingan dan ada proses konselingnya. Namun, secara umum pengertian dari bimbingan konseling itu sendiri adalah pemberian layanan atau bantuan kepada seseorang yang biasa disebut klien dari seorang konselor secara mandiri, sistematis dan kontinu yang diberikan dari konselor ke konseling. Seperti itu. Tujuannya adalah yang pertama mengentaskan masalah seseorang atau individu atau yang disebut dengan konseling secara optimal dan mandiri. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan potensi dari seseorang itu sendiri. Jadi nggak cuman soal masalah aja. Jadi bukan kalau ada yang kena kasus misalnya atau ada masalah baru ke ruang BK, enggak, karena ruang BK itu sendiri tidak hanya menyelesaikan masalah tapi juga mengoptimalkan potensi dari teman-teman yang memiliki bakat, minat masing-masing gitu. Nah, dan di bimbingan konseling juga punya asas-asas BK-nya nih. Jadi nggak asal kita memberikan layanan konselingnya. Kita punya 12 asas bimbingan konseling. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, terus asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, terus kemudian asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, kemudian juga ada asas keterampilan, kenormatifan, dan keahlian. Kemudian asas alih tangan kasus. Kemudian yang terakhir asas tutfuri handayani. Nih, ini semua ada 12 asas. Nah, ini dijunjung tinggi banget nih sama bimbingan konseling. Karena yang tadi asas yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Kerahasiaan. Jadi jangan takut. Kalian kalau mau cerita, kalau mau konseling sama kita, insya Allah semuanya aman. Karena kita punya asas kerahasiaan, jadi tidak siapapun dan tidak sembarang orang yang boleh tahu tentang cerita kita. Nah, teman-teman, selain itu bimbingan konseling juga memiliki fungsi khususnya nih, biar teman-teman tahu bimbingan konseling itu apa sih, gimana sih, paling dengerin curhat aja. No, enggak ya gitu, enggak gitu ya teman-teman. Kita stereotipnya kita ubah. Jadi semoga harapannya teman-teman bisa lebih melek nih, bimbingan konseling itu gimana sih, apa sih gitu ya. Nah, bimbingan konseling tadi fungsinya yang pertama memberikan fungsi pemahaman apa atas diri sendiri, atas kasusnya, potensi dan segala macamnya. Kemudian fungsi lain adalah fungsi pencegahan atau biasa disebut dengan preventif. Dan yang ketiga fungsi pengentasan atau kuratif disebutnya. Nah, yang keempat fungsi pemeliharaan atau disebut perseratif gitu. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengembangan atau disebut development. Kayak gitu teman-teman. Jadi cukup hanya 5 aja nih fungsi khususnya. Next, kalau kita ada pertemuan sesi, insya Allah lebih dalam lagi ya. Jadi itulah teman-teman bimbingan konseling secara dasarnya yang teman-teman mesti tahu dan paham. Wah, bimbingan konseling itu ternyata bukan cuma dengerin curhat aja ya. Atau selama ini ada yang berpikir bahwa siapapun bisa jadi guru BK misalnya. Nggak gitu teman-teman, karena di setiap bidang punya ahli keilmuannya masing-masing. Nah, ada hal yang salah yang sering kita dengar dari berbagai macam kalangan, entah kakak kelas, adik kelas, atau bahkan orang dewasa yang menganggap bahwa guru bimbingan konseling atau konselor sekolah itu tuh pasti yang suka manggil-manggil murid nakal ya misalnya, atau itu tuh yang suka ngambil sepatu atau yang penegak hukum, biasa disebutnya polisi sekolah ya, yang selalu disebut polisi sekolah menyeramkan, yang selalu marah atau
selalu mengancam, apalagi ya yang selalu tidak memberikan kenyamanan. No, itu salah besar teman-teman. Bimbingan konseling, seorang konselor tidak mungkin memberikan stereotip atau pemaknaan yang salah kepada setiap konseling. Ingat, kalau di kita itu seorang konselor menganggap bahwa konseling tidak pernah salah. Kenapa? Karena kita kacamatanya nih, kacamata elang gitu ya, kacamata kenapa gitu, bukan apa yang dilakukan tapi kenapa gitu. Jadi jangan takut nih teman-teman kalau mau cerita atau aduh ada masalah nih, atau aduh aku nilainya 100 terus nih, aduh gimana kalau misalnya besok jadi 90 ya, aduh aku jadi khawatir dan segala macam. Itu kan jadi masalah ya teman-teman. Jadi nggak cuman masalah atau kasus tuh masalah pelanggaran aturan, kemudian bolos segala macam, nggak cuman itu, tapi ternyata ketika kita selalu punya ambisi tinggi, kemudian ada ketakutan dalam diri kita untuk ada di bawah rata-rata, itu pun menjadi ancaman kan, dan itu menjadi kegelisahan. Gak apa-apa cerita sama kami gitu. Insya Allah di sekolah kita nih SMK Negeri 61 Jakarta melayani apapun masalahnya dari siapapun gitu ya. Jangan takut, kita punya akses kerahasiaan kok gitu deh. Nah berikut barusan dan setelah itu enggak, barusan kita sudah ngedengerin nih sedikit benang merahnya terkait bimbingan konseling. Pernah dengar atau semakin paham, oh ternyata bimbingan konseling seperti itu ya. Ya begitulah teman-teman. Jadi kita ramah kok, tenang aja, gak akan yang melotot-melotot, enggak, tenang aja. Nah teman-teman, selanjutnya kita pengen banget ngasih satu input, satu masukan, satu informasi terkait potensi. Nah teman-teman yang sudah daftar ke SMK 61 Jakarta, kira-kira kenapa sih daftar ke sini? Ada yang tahu? Ada yang punya alasan konkretnya? Ada yang karena di seorang tua? Atau wah ini passion saya banget nih, oh bakat saya banget? Ada yang tahu? Nah karena kita sama-sama belajar, kita pun seorang pendidik, seorang pelajar, seorang pembelajar maksudnya, kita pengen banget ngajak teman-teman juga belajar. Kita coba mengenal apa sih potensi kita dan apa sih itu potensi. Nah teman-teman, sekarang apa sih itu potensi? Ada yang tahu potensi itu apa? Nah ini dia, potensi adalah kemampuan dari setiap manusia. Ini kemampuan dasar ya, kemampuan dari setiap manusia secara lahir, secara otentik, di mana itu bisa dikembangkan atau lebih jauh bisa dikembangkan. Setiap manusia dari kita itu punya potensi. Masalahnya kita tahu nggak sih potensi kita, dan gimana caranya biar kita tahu potensi kita itu apa? Nah, saya mau kasih tips 3 bagaimana kita tahu potensi kita itu apa sih, dan kalau misalnya belum tahu, terus gimana caranya ditahunya? Nah, ngomongin potensi diri itu kan ngomongin kemampuan dasar dari setiap orang ya. Nah, pernah nggak sih teman-teman mendengar istilah minat dan bakat? Teman-teman masuk ke SMK Negeri 61 pasti ada minat kan? Pasti wah ada bakat yang kayaknya saya cocok di jurusan ini deh. Terus ada yang punya pikiran lagi, sebenarnya saya nggak cocok di sini, tapi ya udah deh jalanin aja. Ada nggak sih kayak gitu? Nah teman-teman, biar tahu teman-teman itu minat dan bakatnya itu apa, nah teman-teman harus tahu dulu nih, kita samakan persepsinya dan istilahnya apa pemaknaannya terkait minat dan bakat. Minat adalah keinginan teman-teman. Teman-teman maunya apa sih? Maunya di mana sih? Itu namanya minat atau niat ya, niatnya gitu simpelnya. Dan bakat itu apa? Nah bakat itu adalah kebiasaan teman-teman, kemampuan teman-teman. Di sini udah berperan namanya potensi ini teman-teman. Jadi kalau kita mau bedain minat dan bakat itu lihatnya di teman-teman, kondisi teman-teman. Ketika teman-teman melakukan sesuatu, misalnya teman-teman ketika belajar matematika nih, ngitung-ngitung, senang sih gitu ya, tapi kalau lama kelamaan pusing juga gitu kan. Terus itu namanya minat karena memang dituntut untuk harus belajar matematika misalnya gitu kan. Atau ada orang tipe kedua, misalnya dia belajar matematika, dia senang banget ngulik soal-soal, senang sama angka-angka, bahkan dia lupa sama waktu.
gitu, tanpa disuruh untuk ngerjain soal dia kerjain, dan itu membuat dia enjoy gitu kan. Itu namanya bakat. Aktivitas apapun yang membuat teman-teman enjoy mengerjakannya, melakukannya, dan tanpa dibayar gitu kan, tanpa disuruh terus dilakuin sampai lupa waktu, itu pasti bakat teman-teman. Ada nggak sih teman-teman yang senangnya jalan ke tempat-tempat baru, terus jalan ketemu orang, makan di tempat baru misalnya, terus seneng ngobrol apa aja diobrolin? Jangan-jangan itu bakat teman-teman, komunikator gitu kan, seneng ngomong gitu kan. Biasanya orang-orang komunikator seneng ngomong itu bakatnya kalau nggak jadi presenter, guru, terus apa lagi, host traveling misalnya. Jangan-jangan itu bakat teman-teman gitu. Ingat ya pembedanya, minat dan bakat. Minat itu pasti keinginan teman-teman, wah ini seru nih, tapi ternyata kalau melihat kurun waktunya, kalau kelamaan teman-teman bosan, wah itu baru minat. Kalau misalnya teman-teman menemukan aktivitas atau rutinitas yang dimana membuat teman-teman enjoy, happy, bahagia, terus lupa waktu, tanpa disuruh melakukan, tanpa dibayar pun melakukan, kalau boleh pun jangan dihentikan misalnya gitu, itu jangan-jangan bakat teman-teman. Teman-teman suka ngumpul-ngumpul, itu juga bisa dimasukkan ke dalam bakat includer namanya. Seneng ngobrol, seneng guyup gitu, kayak gitu. Nah, teman-teman sekarang kan udah mau masuk SMK nih, sudah pilih jurusan. Bener nggak sih teman-teman pilih jurusan gitu? Atau saya belum menemukan nih, tapi gimana ya cara menemukan bakat saya kayak gitu. Nah, saya punya tips teman-teman untuk menemukan minat bakatnya atau potensi dirinya. Yang pertama, cuma 3 hal deh, 3 hal aja. Nah, 3 hal itu, yang pertama adalah banyak kegiatan, ya, bergerak ya, aktivitasnya banyak nih, entah ikut paskibra, entah ikut mersing segala macam nih nanti pas masuk ke SMK, atau kalau sekarang online selama pandemi ini, entah teman-teman ikut webinar A, B, C, D, terus nonton YouTube yang mengedukasi, banyak hal kegiatan teman-teman coba, itu kan banyak kegiatan. Terus udah banyak nih kegiatannya, ada kegiatan terus banyak. Terus yang kedua, banyak ragam kegiatannya, jadi kegiatannya banyak. Teman-teman hari ini misalnya mau ngitung-ngitung belanjaan, bantu mama di warung gitu kan. Terus besoknya mau bantu nyuci piring atau mau bantu masak. Terus besoknya mau bikin ini aja deh, konten-konten kreatif gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi udah menemukan kegiatannya, tinggal teman-teman banyak kegiatannya dan beragam. Tujuannya untuk apa? Biar teman-teman menemukan titik enjoy nih, teman-teman enjoynya di mana? Seneng gak sih ngitung-ngitung? Seneng gak sih nyuci piring, beres-beres rumah? Seneng gak sih bantu masak, terus bikin konten kayak gitu-gitu. Nah, kalau udah, yang ketiga terakhir adalah banyak ketemu orang. Semakin teman-teman banyak ketemu orang baru, ketemu orang yang dewasa, anak-anak, remaja gitu kan, itu akan memberikan input baru ke teman-teman secara pola pikir. Teman-teman akan menemukan tipe orang A, pemikirannya begini, tipe orang B, pemikirannya begini, dan teman-teman akan semakin confirm sama dirinya sendiri gitu, sama diri kita sendiri. Kalau misal ketemu si A mah dia bawel ngomong terus, aku tuh pusing ngedengerinnya, aku nggak bisa kayak gitu misalnya. Dia nggak cocok berarti jadi konselor, jadi guru BK, karena guru BK itu harus banyak mendengar. Nah, sedangkan teman-teman ngerasain kalau ketemu orang sama banyak ngomong, kayaknya no gitu kan. Nah, ketemu sama orang yang pendiam terus tiba-tiba langsung ke inti segala macam, bisa jadi teman-teman orangnya action nih, nggak suka banyak ngomong, tapi ayo gerak gitu kan. Atau juga senang ngobrol, senang diskusi. Wah, bisa jadi teman-teman bakatnya itu namanya adalah thinking, pokoknya pemikir, masuknya ke dalam pemikir kayak gitu. Itu aja sih teman-teman. Kalau teman-teman sudah mencoba 3 hal itu, saya udah coba 3 hal itu kok belum menemukan juga. Nah, teman-teman semua perlu proses, karena teman-teman masih muda, masih banyak rentang waktu yang teman-teman harus habiskan dan lewatin. Jadi semakin teman-teman
berkegiatan, kegiatannya beragam, terus juga banyak ketemu orang, pasti insya Allah teman-teman akan mengkonfirm dirinya sendiri, mengenal dirinya sendiri. Oh ternyata saya tuh orangnya tipenya begini loh, gitu kan. Oh saya tuh ternyata orangnya senang ini loh. Oh saya itu minatnya kesini dan bakatnya ternyata kesini loh. Itu jawabannya. Sekian, terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan cuap-cuap dari saya, mewakili dari tim Bimbingan Konseling SMK 61 Jakarta, mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudah bergabung menjadi keluarga kami. Semoga next ke depan kita bisa langsung tutup tatap muka, ketemu langsung, karena lebih enak ketemu langsung ya gitu. Oke, saya Bu Putri mengucapkan terima kasih lagi dan sangat bangga dan bahagia bisa bertemu dengan teman-teman. Dadah!